saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu bisa tebak nggak saya ini dari suku mana? Batak. Siapa yang bilang Batak? Saya bilangnya sama orang tua saya loh. Oh, dia bilang Batak ya. Mungkin lihat di warta ada naibahonya. Saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak banyak orang yang tahu kalau saya Batak. Beberapa tahun saya di jemaat GKI Kepaduri juga, ketika sudah 7 tahun baru ada yang bilang, oh Bapak tuh Batak ya. Saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa kali pelayanan di gereja di luar Kepaduri, orang selalu meragukan, siapa sih ini pendeta Daud, dari suku mana? Karena kalau dari casingnya itu kayak orang Kupang atau orang Ambon. Dari logatnya kayak orang Sunda atau orang Jawa. Dan saya bersyukur jemaat makin bingung siapa saya gitu ya. Saya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya 100% Batak meskipun casing begini, tapi SIM card saya tetap Naibaho, tetap Batak Toba. Tetapi saya juga kadangkala suka merasa sakit hati ketika saya diragukan. Pernah suatu kali ketika saya khotbah di sebuah gereja, lalu ada sekelompok orang sesuku dengan saya bertanya dan akhirnya, oh Bapak Batak ya? Iya. Tapi bisa bahasa Batak nggak? Waktu itu saya belum bisa, belum pinter lah. Saya terkasih, akhirnya mereka meninggalkan saya setelah ngobrol-ngobrol, dan bisik-bisiknya kedengeran. Ya bisiknya orang Batak kan kenceng ya. Bilangnya apa? Dan hal kita, bukan orang kita, katanya. Bukan orang Batak. Kayak sakitnya tuh di sini. Sejak itu saya harus belajar bahasa Batak supaya saya tidak diragukan, gitu ya. Saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasanya sakit hati ketika saya dan saudara diragukan keberadaan kita, diragukan suku kita, diragukan profesi kita. Ada seorang pendeta dengan tubuh yang kecil, pendek, kemudian dia melayani perjamuan kudus rumahan kepada seorang oma, dan oma ini biasa dilayani oleh pendeta yang tinggi besar. Konsep dia pendeta terus gede. Akhirnya saya terkasih ketika pendeta ini datang, oma, si Prato bilang, kita mau perjamuan kudus ya, mana pendetanya? Itu pendetanya. Saya nggak mau dilayani anak kecil. Saya tunggu pendeta yang gede. Saya terkasih kan sakit hati ketika profesi kita diragukan, padahal meskipun kecil dia pendeta, sudah ditabis. Bapak Ibu saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, alangkah sakit hatinya ketika saya dan saudara diragukan keberadaan kita, diragukan kemampuan kita, diragukan kebolehan kita. Nah, bacaan kita pada hari ini juga saya terkasih menceritakan ketika Yohanes Pembaptis meragukan kehadiran Yesus. Dalam bacaan kita Matius 11, mari kita buka kembali. Matius 11 ayat 2 sampai 11, saya mengajak kita untuk fokus kepada bacaan Injil kita. Mari kita buka Matius 11 ayatnya yang kedua sampai 11. Di ayat 2 dikatakan demikian. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Di dalam penjara, kita tahu Yohanes Pembaptis di penjara karena dia mengkritik, menegur Herodes yang mengambil istri yang adalah istri dari saudaranya. Herodes ditegur oleh Yohanes Pembaptis, karena nggak suka, maka Yohanes Pembaptis dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi dalam penjara, Yohanes Pembaptis tetap mencari informasi, betul nggak ya, yang saya baptis kemarin itu Yesus itu adalah betul-betul Mesias yang dijanjikan. Tetapi ketika dia mendengar dikatakan tentang pekerjaan Kristus, dia mulai ragu. Dan dia mengutus para murid untuk bertanya kepada Yesus, tolong tanyakan kepada Yesus, betulkah engkau yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti-nanti yang lain? Yohanes Pembaptis mulai meragukan keberadaan Yesus. Kenapa saudara yang terkasih? Karena di dalam Matius, bacaan kita kemarin saudara yang terkasih, dalam Matius pasal yang ketiga dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu menubuatkan Mesias seperti hakim yang bawa kapak, kemudian memotong pohon-pohon yang tidak berbuah. Mesias digambarkan sebagai hakim, sebagai petani yang akan memisahkan antara debu dan jerami. Artinya yang bayangan Yohanes Pembaptis, Mesias itu orang yang keras. Orang yang akan mengatakan ini benar, ini tidak. Orang yang akan membebaskan saya dari penjara dan akan menjebloskan Herodes ke dalam penjara. Bayangan dia sebagai Yesus sebagai Mesias. Tapi yang dilakukan apa? Yesus justru malah menyembuhkan yang buta. Yesus malah justru menyembuhkan yang tuli,
menyembuhkan yang lumpuh, mengenyangkan orang-orang miskin. Apa salah? Atau apa benar dia yang kita nantikan? Atau jangan-jangan kita masih menantikan Mesias yang lain? Terus yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis mulai meragukan Yesus Kristus. Tapi apa jawab Yesus ketika para murid Yohanes Pembaptis datang? Yesus berkata, mari kita lihat kembali bacaan kita dalam ayat 4. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yesus yakin bahwa Yohanes Pembaptis tahu betul isi kitab Yesaya. Yesus mengutip kitab Yesaya yang kita baca tadi dalam Yesaya 35. Supaya apa? Supaya Yohanes Pembaptis jangan sangsi lagi, jangan ragu lagi. Betul bahwa aku adalah Mesias. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya bahwa Mesias akan datang, akan menyembuhkan yang buta, akan menyembuhkan yang tuli, yang lumpuh akan bisa berjalan dan bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Yang terkasih, Yesus mau menegaskan bahwa akulah yang dinanti-nantikan, akulah Mesias itu. Dan inilah sudah dinubuatkan Nabi Yesaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang dalam kehidupan kita saat ini, dalam pergumulan yang kita hadapi, Yohanes Pembaptis dipenjara dengan sebuah harapan dia bisa dibebaskan. Bukankah dalam pergumulan kita juga menjadi Yohanes Pembaptis yang terpenjara dengan cara berpikir kita terhadap Tuhan? Kita berpikir, Tuhan kalau saya sakit harus sembuh. Tuhan kalau saya mengalami pergumulan ekonomi, saya miskin, saya harus kaya. Seperti lagu pujian, yang kaya, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Saudara yang terkasih, bukankah itu yang seringkali mengurung akal pikiran kita? Sehingga kita kemudian meragukan Yesus sebagai Tuhan ketika doa yang kita minta, yang kita pohonkan kepada Tuhan tidak terkabul seturut kehendak kita. Ketika kita berdoa tetap sakit, ketika kita berdoa tetap miskin, tidak punya uang, bahkan malah makin hancur usaha kita, kita kemudian menyaksikan, kita kemudian meragukan iman kita kepada Yesus. Betulkah Dia Mesias? Atau kita harus menanti juru selamat yang lain? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu saya beli cilok. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu makanan cilok ya. Sebenarnya ini makanan orang Sunda, orang Bandung ya. Saya lahir di Bandung dan waktu kecil suka makan cilok. Lalu ketika belakangan muncul jualan cilok, saya mau mengenang masa-masa kecil zaman baheula dulu gitu ya. Saya terkasih, lalu saya akhirnya bertemu dengan tukang cilok itu, lalu saya beli, saya ngobrol-ngobrol, saya tanya. Karena beberapa hari kemarin itu, saya ingat tanggal 13 November itu banjir. Sehingga GKK Paduri yang harusnya raker malam hari nggak jadi, batal karena banjir. Saya ingat lagi bahwa sebelum tanggal 13, tanggal 11 hari Jumatnya kami PMJ banjir juga. Jadi belum PMJ sudah hujan, tapi begitu selesai PMJ, amin, banjir gitu ya. Habis itu tanggal 13, 14, 15 hari Selasa saya ingat banjir. Jadi 2 hari sekali saya baru beresin pastori dari banjir-banjir, udah kering, banjir lagi, bersihin lagi. Saya ingat sekali. Sampai akhirnya di hari Rabu, berarti tanggal 14, 15, 16 ada kebaktian wilayah. Lalu saya tanya kepada si abang tukang cilok, "Bang, saya mau tanya nih bang, hari itu siang terik panas. Kira-kira malam ini hujan nggak?" Saya tanya sama bang tukang cilok gitu ya. Akhirnya si abang ini bilang, "Kayaknya sih hujan tuh pak." Waduh, celaka gitu ya, hujan ya. Tapi dia katakan, "Saya bersyukur pak, ketika kemarin itu banjir 3 kali. Saya ini kan setiap pagi punya rencana. Saya mau pergi ke tempat A, B, C, D sampai sore hari, sampai jualan saya habis, cilok saya segerobak habis. Tapi saya bersyukur pak, ketika kemarin banjir, saya punya bayangan saya mau pergi ke semua tempat, tapi nggak bisa karena akses tertutup. Gerobak saya nggak bisa melintas karena banjir. Tapi saya bersyukur karena banjir jadi macet. Karena macet banyak orang yang kelaparan. Dan akhirnya buka kaca, "Bang, cilok ya bang 3 bungkus. Bang, cilok ya 5 bungkus." Akhirnya cilok saya pak nggak sampai sore, baru sampai siang udah habis. Sesuai terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita pada hari ini dan yang akan datang, ada banyak misteri yang kita nggak tahu cara Tuhan menjawab doa kita.
Tapi marilah kita belajar untuk beriman kepada Tuhan. Jangan mengurung Tuhan dalam penjara otak kita dan mengatakan, Tuhan engkau harus begini, harus begitu, harus begini. Oleh itu dalam doa yang kita panjatkan, ada baiknya dan sangat baik ketika kita memohonkan doa, kita akhiri dengan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Sehingga kita lebih nerimo, kita lebih legowo ketika apa yang menjadi kenyataan berbeda dengan apa yang kita doakan. Siapa di sini berdoa supaya tidak banjir? Ya, oh nggak ada yang berdoa, cuma saya berarti. Ada yang berdoa supaya tidak banjir? Ada ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dikasih banjir gimana? Lama-lama sih jadi biasa juga gitu ya. Sebab kata jemaat, Pak, di Jakarta ini unik Pak, nggak 2 musim, 3 musim panas, hujan, musim banjir. Ya itu ya, musim banjir ada tambahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya dan saudara beriman kepada Tuhan, bukan berarti apa yang kita doakan harus terkabul, apa yang kita doakan harus terjadi, tidak. Tetapi kita mau menyerahkan segala rencana, segala doa kita, bahkan rencana-rencana kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan punya cara yang indah untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yohanes Pembaptis di penjara, tetapi dia juga dikurung pikirannya bahwa Yesus hadir harus membebaskan dia dan memasukkan Herodes ke dalam penjara. Tapi nyatanya tidak. Tapi disitulah kita belajar beriman, bukan seperti itu. Tapi beriman adalah ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan yakin Tuhan punya rencana yang terindah dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang mau kita lihat bahwa tujuan utama Mesias, Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan untuk menyembuhkan, bukan untuk mencelingkan yang buta, bukan untuk melumpuhkan, bukan untuk membangkitkan yang lumpuh, membangkitkan orang mati, bahkan yang tuli bisa mendengar. Memang itu dilakukan Yesus. Tapi kalau kita ingat dalam bacaan Injil juga, ada ketika orang mau disembuhkan, Yesus bilang enggak,